Astagfirullahaladzim. Melihat itu, mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakangnya Willy bertanya, "Kenapa, Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini dan ingat, jangan nengok ke arah kanan." Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Kembali lagi bersama dengan gue Ipul dari Mahasiswa Siluman. Jadi kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor ya. Dan di segmen ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dituliskan oleh Vidi Muhammad. Menceritakan tentang pengalaman 6 orang pendaki ketika mendaki di Gunung Sumbing pada tahun 2019. Di mana mereka ini sempat bareng sama seorang pendaki wanita yang sedang solo hiking. Namun setelah mereka ini bareng-bareng, mereka ini malah banyak banget mendapatkan gangguan-gangguan atau kejanggalan. Dan akhirnya mereka ini sadar dan tahu siapa sosok sebenarnya dari wanita itu. Sebelum lanjut, buat kalian yang punya cerita, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM di Instagram kami @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Kisah ini dialami oleh 6 orang pendaki, 4 cowok dan 2 cewek. Sebut saja mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Cika, dan Ana. Waktu itu sekitar pukul 3 sore. Mereka berenam ini sedang kumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong, untuk membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat, ya seperti Gunung Prau dan lain-lainnya. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3000 mdpl. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena waktu itu mereka berenam ini lagi senang-senangnya bergelut dengan alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3000 mdpl. Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama ya mereka rancang, tapi baru kali ini kesampaian. Setelah membahas rencana itu, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda, hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 5:30 sore dan mereka akhirnya kembali pulang. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Willy dan berencana berangkat bareng dari sana. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung bergegas menggendong keril mereka masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garu dengan menggunakan motor. Kurang lebih pukul 10 pagi, sampailah mereka di base camp. Dan sesampainya di base camp, Willy ini segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang Willy ini ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu, pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang. Berhubung di situ ada jasa ojek sampai pos 1, mereka memilih untuk naik ojek saja biar menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di sini berbeda. Kalau biasanya penumpang dibonceng di belakang, ini mereka dibonceng di depan. Jadi mereka ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek itu jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul 12 siang, sampailah mereka di pos 1. Di sini mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah dibonceng sama tukang ojek tadi. Tapi mereka ini juga ketawa ya, karena melihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemetaran setelah menaiki ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap mendaki, mereka mulai berjalan menuju ke pos 2 dengan posisi Willy berjalan paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto yang paling belakang. Perjalanan menuju ke pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun.
Dan di sepanjang jalan mereka cuma ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda saja. Dan setelah cukup lama berjalan, sekitar pukul 2 siang, sampailah mereka di pos 2. Dan di sini mereka memutuskan berhenti lebih lama untuk masak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam dan Willy mengajak mereka untuk camp di pos 3 saja. Setelah cukup istirahat, mereka berkemas lagi dan perjalanan kembali dilanjutkan. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 3, tepatnya di area engkol-engkolan, sekitar 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek dan dia sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih. Rambutnya cukup panjang terurai dan juga membawa tas carrier. Sepertinya dia juga seorang pendaki. Melihat itu, Willy bilang ke teman-temannya, itu di depan kayak ada pendaki cewek. Iya tuh, sendirian pula. Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Dan sesampainya di tempat cewek itu, si Willy ini bertanya, "Mari mbak." "Iya, mari," jawab cewek itu dengan sangat singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya kepada pendaki cewek itu. "Sendirian aja mbak? Apa sama teman?" "Enggak, aku daki sendiri." "Udah turun apa mau naik?" "Baru mau naik." Mendengar itu mereka semua heran. Kok berani ya cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng. Dengan tujuan biar rame dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ, satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu, sekalian kenalan, dan dia bilang kalau namanya adalah Suster ini. Willy tanya di mana dia tinggal, dan dia bilang tinggal di daerah dekat sini, tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Mereka mikirnya ya pantas saja kan dia berani mendaki sendirian, orang warga lokal sini gitu kan. Nah, pas Ana bersalaman dengan si Sustri ini, dia ini merasa sedikit gugup ya karena ada sesuatu yang aneh. Jadi setelah bersalaman itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Sustri ini yang berjalan di paling belakang. Di perjalanan Ana pindah posisi di belakang Willy dan jarak mereka berjalan ini lumayan jauh. Lalu pelan-pelan si Ana ini berbisik kepada Willy, "Will, cewek tadi kok aneh ya?" "Aneh kenapa? Pas aku salaman tadi tangannya dingin banget nih dan lembab." "Masa sih?" Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakannya. Tapi Willy ini tidak begitu menanggapinya hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan belum ada yang aneh dan berjalan normal. Setelah melewati trek yang cukup menanjak, sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Seduplak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Nah, waktu sedang istirahat, Ana sempat melihat ke suster ini yang waktu itu duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Treknya tadi nanjak banget loh. Tapi cewek ini kok kayak gak kelelahan sama sekali ya? Ucapnya dalam hati sambil melihat ke arah suster ini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan suster ini. Dan ketika sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba suster ini melirik ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Melihat itu Ana langsung mengalihkan pandangannya dan pindah tempat duduk di sebelah Anto yang jaraknya cukup jauh dari suster ini. Sebenarnya Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakan itu pada teman-temannya, tapi dia tidak enak sama suster ini. Dan akhirnya dia memilih untuk menyimpan itu dulu dan tunggu waktu yang tepat. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Dan sebelum lanjut berjalan, Willy sempat meminta suster ini untuk berjalan di tengah. Tapi dia tidak mau dan ingin berjalan di belakang saja. Sambil berjalan, Ana masih memikirkan tentang suster ini. Tapi semakin dia memikirkannya, dia malah jadi merinding karena teringat dengan senyuman sinis suster ini tadi.
Tapi di sisi lain, selama perjalanan itu, Sustrini hanya diam dan tidak mengucapkan satu patah kata pun. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto tiba-tiba mencium bau yang aneh. Dan baunya ini sangat wangi, seperti wangi bunga melati. Tapi itu hanya sekejap. Nah, gak tahu kenapa, ketika mencium bau wangi itu spontan pandangannya tertuju pada Sustrini yang berjalan cukup jauh di belakang. Sepertinya bau wangi itu bersumber dari arah Sustrini. Dan di sini Ana bilang kepada Anto, "Tok, kamu cium bau wangi gak?" "Iya, tadi sekilas, tapi sekarang udah enggak. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu." "Aneh kenapa? Dari tadi dia diem mulu dan gak mau jalan deketan sama kita kan?" Anto kemudian melihat ke arah belakang. Begitupun dengan Ana. Terlihat Sustrini ini sedang menikmati jalannya sambil terus melihat ke arah bawah. "Iya ya, kok aneh gitu? Makanya tadi pas istirahat dia sempat senyum sinis ke aku." Anto mengajak Ana untuk berpikir positif. Mungkin saja dia memang begitu orangnya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar pukul 5:30 sore. Di pos itu suasananya sangat sepi. Hanya ada satu rombongan pendaki dan itu pun jaraknya yang cukup jauh. Sesampainya di situ, mereka segera mendirikan 2 tenda. Satu tenda cowok dan satunya untuk cewek. Sedangkan Sustrini membawa dan mendirikan tendanya sendiri. Mereka lanjut masak di depan tenda. Dan ketika mereka sedang masak itu, Sustrini berada di dalam tendanya. Melihat Sustrini yang waktu itu di dalam tenda, Willy mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain. Tapi Sustrini bilang nanti dia akan nyusul. Ketika mereka ini sedang sibuk memasak, tiba-tiba Ana mencium bau wangi lagi seperti tadi. Ketika mencium bau itu, spontan si Ana ini langsung nyeletuk. Ini bau apa ya? Kok wangi gini?" Mendengar ucapan Ana, mereka semua memasang hidung dan ternyata benar. Yang mencium wangi itu ternyata bukan cuma Ana, tapi mereka semua juga. Mereka celingukan mencari sumber bau itu dan setelah dicari, sepertinya bau wangi itu berasal dari tenda Sustrini. Mereka pun berhenti membahas hal itu karena mungkin di dalam tenda Sustrini sedang memakai parfum. Ana berinisiatif untuk mengatakan tentang bau wangi ini kepada teman-temannya. Kalau di sepanjang jalan dia sempat mencium bau yang serupa. Tapi dia gak mau bilang dan tiba-tiba terlihat Sustrini keluar dari tendanya dan ikut gabung. Dan anehnya pas Sustrini duduk bersama mereka, Ana sudah tidak mencium bau wangi itu lagi. Sustrini hanya terlihat menunduk dan tidak ngomong sama sekali. Ketika masakan sudah matang, mereka semua makan. Dan tidak lupa Willy mengajak Sustrini untuk makan bareng. Tapi waktu itu Sustrini tidak mau. Dengan alasan dia tidak lapar. Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda dia sudah makan. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Dan ketika sedang ngobrol itu, sesekali mereka mengajak Sustrini untuk ikut ngobrol. Tapi dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Dan ketika dibercandain, responnya cuma senyum. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Sustrini ini pamit kepada mereka untuk masuk ke dalam tenda dengan alasan ingin tidur. Dan setelah masuk ke dalam tenda, dan Ana membuka omongan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki cewek itu? Kenapa? Sejak gabung sama kita, dia gak kedengeran ngomong sama sekali. Iya juga ya, aku baru nyadar. Terus kalian ingat gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga mencium bau itu. Anto juga. Willy meminta Ana agar tidak ngomong yang aneh-aneh dan berpikir positif saja. Ya mungkin saja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana menempati satu tenda bersama Chika. Dan di dalam tenda dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan kepada Chika. Tapi tanggapannya Chika sama seperti Willy tadi. Ana mencoba membuang pikiran negatifnya kepada Sustrini, tapi tidak bisa. Semakin dilupakan wajah Sustrini, semakin terbayang di pikiran Ana. Dan sebelum tidur, Ana berdoa semoga tidak terjadi apa-apa kepada mereka semua.
Ketika sedang tidur, Ana bermimpi. Mimpinya itu seperti nyata dan sangat menyeramkan. Di tempat ini, Ana merasa ingin buang air kecil dan dia keluar dari tenda untuk mencari tempat buang air. Setelah keluar tenda, dia melihat Sustrini sedang duduk dengan posisi menumpangkan dagunya di atas kedua lututnya sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang rating kayu. Melihat itu, Ana menyapa si Sustrini ini. "Mbak, kok nggak tidur?" Sustrini melihat ke arah Ana dengan senyuman sinis. Lalu dia menjawab dengan nada yang sangat datar. "Enggak mbak, saya tidak ngantuk." Ana kemudian pergi ke belakang tenda untuk melaksanakan niatnya buang air. Dan ketika dia sedang buang air, sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Dan setelah itu, dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda, ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sustrini. Dia menyanyi dalam posisi seperti tadi, duduk dan mencoret-coret tanah dengan ranting. Tapi anehnya, kali ini Sustrini tidak berpakaian pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Melihat itu, Ana benar-benar ketakutan. Pelan-pelan, dia berjalan masuk dalam tenda sambil sesekali melirik ke arah Sustrini. Dan ketika dia sedang melirik itu, tiba-tiba Sustrini menoleh ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Ana cepat-cepat masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam tenda, dia benar-benar ketakutan. Suara nyanyian Sustrini masih terus terdengar di telinga Ana hingga akhirnya suara nyanyian itu membuat Ana terlelap tidur. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Cika membangunkan dan mengajaknya untuk keluar tenda mencari udara segar. Bangun tidur, dia masih terbayang mimpinya barusan dan dia baru sadar kalau ternyata itu hanyalah mimpi. Ana tidak menceritakan hal itu kepada Cika dan langsung keluar tenda. Dan di luar tenda, terlihat mereka yang cowok sudah pada bangun dan sedang membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan pagi itu adalah Sustrini yang pagi ini terlihat sudah tidak ada. Begitupun dengan tendanya. Ana dan Cika ikut nimbrung bersama mereka yang cowok dan di situ Anto bercerita kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk pipis dan melihat Sustrini di depan tenda dengan wujud yang lain. Mendengar itu Ana tersentak karena apa yang diceritakan oleh Anto itu sama persis dengan mimpinya semalam, termasuk Sustrini yang sedang bernyanyi. Ana pun menjelaskan itu kepada teman-temannya dan mendengar penjelasan dari mereka berdua, teman-temannya hampir tidak percaya. Akhirnya Willy meminta kepada mereka semua untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja Sustrini sudah jalan duluan ke atas. Pagi ini Ana merasa sedikit lega karena sudah tidak bersama dengan Sustrini lagi. Kemudian mereka masak-masak dan sarapan sebelum nanti berjalan samit ke puncak. Singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi mereka memulai perjalanan samit ke puncak dan meninggalkan tenda di pos 3. Di perjalanan ini sudah tidak ada kejanggalan apapun. Sambil berjalan sesekali mereka membahas tentang Sustrini. Tapi semakin dibahas malah semakin terasa merinding. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Dan setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak buntu Gunung Sumbing. Di situ mereka merasa sangat senang karena misi pendakian ke gunung dengan ketinggian di atas 3000 mdpl ini sukses. Setelah cukup puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di pos 3, Willy mengajak berhenti sebentar untuk istirahat. Pas berhenti itu, dia bilang, di puncak kok aku gak lihat Sustrini ya? Iya ya, mungkinlah dia ke puncak Raja Wali kali. Iya juga sih.
Mereka menganggapnya begitu karena di jalur Gunung Sumbing via Garung ini terdapat dua puncak, yaitu Puncak Buntu dan Puncak Raja Wali. Ana meminta kepada mereka agar tidak membahas soal Sustrini lagi, karena jujur saja dia masih takut meskipun cuma mendengar namanya. Setelah cukup lama istirahat, mereka bergegas untuk mengemasi tenda dan bergegas untuk turun kurang lebih sekitar pukul 4:30 sore. Di perjalanan turun, tepatnya setelah melewati area Sedoblak Roto, tiba-tiba Ana mencium bau yang sangat anyir, seperti bau darah, dan dia pun bertanya kepada yang lain, apakah mereka juga mencium bau anyir tersebut. Dan ternyata mereka semua juga sama. Di sepanjang perjalanan, bau anyir itu masih terus tercium, dan Ana mulai merasa takut. Di sisi lain, waktu itu juga sudah mulai petang. Sambil jalan, Ana terus mencoba doa dan seringkali matanya mengeksplor keadaan sekitar. Di tempat mereka bertemu dengan Sustrini ketika naik kemarin, tiba-tiba bau anyir itu perlahan hilang hingga akhirnya tidak tercium lagi. Di sini Ana merasa sedikit tenang dan terus berjalan hingga sampailah mereka kembali di pos 2 kurang lebih habis maghrib. Di situ Willy mengajak mereka untuk istirahat sebentar untuk minum. Dan ketika sedang istirahat, si Willy ini bilang, apapun yang terjadi jangan sampai lari, kita jalannya berdekatan. Ucapnya sambil mengamati sekitar. Mendengar Willy bilang seperti itu, Ana merinding. Nah, baru saja si Willy ini bilang seperti itu, tiba-tiba tercium bau wangi yang seperti wangi bunga melati. Mereka yang mencium bau itu hanya saling pandang dan memberi kode untuk lanjut jalan meninggalkan pos 2. Tak lama berjalan meninggalkan pos 2, Ana yang berjalan di tengah, sayup-sayup, dia mendengar seperti ada suara wanita ketawa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian dengar ada wanita ketawa gak? Spontan teman-temannya berhenti dan memasang telinga. Tapi setelah Ana bilang seperti itu, tiba-tiba suara ketawa tadi sudah tidak terdengar lagi. Mana An? Gak ada gini kok. Udah gak ada. Tadi sayup-sayup aku denger. Willy yang waktu itu berjalan di depan mendekati Ana dan bilang, An, kalau dengar atau ngeliat apa-apa yang sekiranya gak logis, diemin aja ya. Jangan diomongin. Ana mengangguk paham. Kemudian Willy kembali ke posisinya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Mereka masih berjalan secara berdekatan. Dan ketika mereka ini melewati area yang cukup rimbun, entah kenapa di sini Ana merasa sangat merinding. Tapi mengingat perkataan Willy, dia berusaha untuk diam. Tak lama kemudian Willy yang ada di depan tiba-tiba memberi arahan pada yang lain untuk berjalan pelan-pelan. Sepertinya Willy sedang melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka semua hanya menurut. Dan setelah beberapa langkah berjalan pelan-pelan, tiba-tiba sayup-sayup Ana mendengar ada suara seperti nyanyian khas Jawa. Setelah didengarkan lebih jelas lagi, sepertinya suara itu adalah suara nyanyian Sustrini yang ada di dalam mimpinya. Mendengar itu melihat ke arah teman-temannya, tapi mereka sepertinya tidak mendengar nyanyian ini karena terlihat biasa saja. Suara nyanyian itu lama-kelamaan terdengar semakin jelas, seperti bersumber dari arah bawah. Tak lama kemudian, tiba-tiba Willy yang berjalan di depan mengucap istighfar dengan sangat keras. Astagfirullahaladzim. Melihat itu, mereka semua pun kaget dan berhenti. Kenapa Willy tiba-tiba berucap seperti itu? Fajar yang berjalan di belakangnya Willy bertanya, Kenapa Will? Kalian semua jangan ada yang lari ya. Kita jalan pelan-pelan seperti ini. Dan ingat, jangan nengok ke arah kanan. Keadaan menjadi sangat mencekam. Ana bertanya-tanya, kenapa Willy tiba-tiba bilang seperti itu? Mereka semua lanjut jalan lagi dengan pelan, sesuai arahan dari Willy. Karena penasaran dengan ucapan Willy, sambil jalan, Ana mencuri pandang ke arah kanan. Dan terlihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan. Di sebuah pohon terdapat sosok perempuan
yang sedang duduk di dahan dengan posisi menggelantungkan kakinya. Sosok perempuan itulah ternyata yang sejak tadi terdengar sedang menyanyi. Melihat keberadaan sosok itu, Ana benar-benar takut. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Sambil terus berjalan berdekatan dan ketika melewati sosok perempuan itu, terlihat Willy menundukkan badan seperti memberi salam. Setelah cukup jauh berjalan, suara nyanyian itu sudah tidak terdengar lagi dan mereka mempercepat langkah agar segera sampai di bawah. Sekitar pukul 8 malam, akhirnya mereka sampai di base camp. Dan di sini mereka semua masih tegang dan ketakutan, terutama si Ana. Di base camp itu, mereka tidak mau lama-lama lagi dan segera bergegas mengambil motor untuk segera kembali pulang. Di perjalanan pulang, mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk membicarakan kejadian barusan. Di warung kopi itu, Willy menjelaskan kepada mereka semua bahwasannya selama perjalanan turun itu, mereka ini diikuti oleh sosok kuntilanak. Itu sebabnya dia meminta kepada yang lain agar berjalan berdekatan. Ana yang sudah tahu akan hal itu menyimpulkan kalau mungkin sosok kuntilanak itu adalah wujud asli dari Sustrini karena terdengar dari suara nyanyiannya. Anto pun beranggapan seperti itu. Dan sebenarnya pas jalan turun tadi, dia juga sempat melihat kuntilanak itu sedang duduk di atas pohon. Dan di perjalanan turun tadi mereka semua ternyata juga mendengar suara nyanyian itu. Tapi mereka memilih untuk saling diam. Pendakian ke Gunung Sumbing ini merupakan pendakian paling horor bagi mereka. Dan untungnya sosok kuntilanak itu tidak mengganggu, hanya menggoda. Tapi kejadian ini tidak membuat mereka kapok mendaki gunung lagi. Dan selanjutnya mereka lebih berhati-hati terutama dengan ucapan. Ya, jadi seperti itu ya pengalaman dari 6 orang pendaki ketika mendaki ke Gunung Sumbing pada tahun 2019, di mana mereka ini sempat bertemu dengan seorang pendaki wanita yang sedang solo hiking. Mereka mengajaknya untuk barengan dan setelah barengan itu mereka ini mulai mendapatkan gangguan-gangguan mistis atau kejanggalan-kejanggalan lah. Dan ternyata sosok perempuan yang bernama Sustrini ini adalah kuntilanak. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, bagaimana si Willy ini menenangkan teman-temannya agar tidak panik dan mereka tetap berjalan pelan-pelan. Karena sesungguhnya bahaya yang sebenarnya adalah ketika mereka ini terlalu takut kepada hal-hal horor, akhirnya mereka malah berjalannya lebih cepat atau lari mungkin, dan yang lebih parahnya itu ketika mereka mungkin masuk jurang. Ya mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Percaya ataupun tidak, kita hidup berdampingan. Ambil hikmah dari semua kisah yang kita bawakan dan anggap saja ini sebagai penambah cerita horor kalian. Tulis teori-teori kalian atau requestan kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ipul, salam lestari, mahasiswa siluman.